Bisa dimulai dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang bertengkar dan berakhir dengan perceraian. Mereka adalah Mirna, Hadi, dan anaknya bernama Risna. Hadi akhirnya diusir dari rumah sama Mirna. Risna pun sempat mencegahnya, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Seminggu setelah perceraian, Risna baru tahu kalau ternyata perceraian tersebut dipicu karena masalah ekonomi. Terbukti dengan mamahnya akan menikah lagi dengan cowok kaya dan lebih muda bernama Bimo. Risna pun marah besar karena tak setuju dengan pernikahan tersebut. Dan sampai kapanpun tak akan pernah sudi kalau Bimo jadi ayah tirinya. Oh, jadi ini alasan ibu minta cerai sama ayah? Karena sampai kapanpun saya nggak akan sudi kamu jadi ayah tiri saya. Bimo menikahi Mirna sebenarnya hanya untuk bisa deketin Risna. Setelah lihat fotonya waktu dulu di kafe, Bimo langsung menyukai Risna. Risna kemudian curhat sama pacarnya yang bernama Restu kalau dia ingin pergi dari rumahnya dan memohon sama Restu untuk membawanya kemana aja asal keluar dari rumah tersebut. Namun Restu belum siap karena dia masih kuliah dan masih bergantung sama orang tuanya. Tak lama kemudian datanglah Bimo dan memaksa Risna pulang serta melarang hubungan lagi dengan Restu. Ayo kita pulang. Enggak. Saya nggak mau lihat kamu deket lagi sama pria ini. Pada suatu malam Bimo masuk kamarnya Risna. Dia berniat untuk menggadabah kebun kacangnya yang masih original, namun kali ini niatnya gagal karena Mirna terbangun dari tidurnya dan pergoki mereka. Risna sempat menjelaskan kalau papa tirinya mau menjebol goanya. Namun apalah daya, ibunya lebih percaya sama Bimo daripada Risna. Dan akhirnya Risna pun dapat gamparan dari ibunya. Gak kuat dengan semua itu, Risna pun akhirnya pergi dari rumah secara diam-diam untuk mencari ayahnya. Sementara ayahnya terlihat sedang dimarahi oleh bosnya yang bernama Johan karena dia sakit dan bekerja kurang maksimal. Suatu hari Risna akhirnya ketemu dengan ayahnya yang sedang ambruk kesakitan di pinggir jalan, dan warga pun menolongnya. Bimo di rumah marah-marah sama Mirna karena Risna ketahuan kabur. Bimo kemudian memaksa Mirna untuk menemukan Risna kembali. Dan kalau tidak ketemu, Mirna akan diceraikannya. Mirna mulai curiga kalau Bimo menyukai Risna karena dia begitu peduli sama Risna. Mulai besok kamu harus cari Risna sampai dapat. Kalau enggak, aku akan ceraikan kamu. Besok harinya bosnya Hadi marah-marah karena dia belum datang juga dan hampir memecatnya. Namun setelah tahu kalau pekerjaan ayahnya akan digantikan Risna, marahnya langsung ciut karena lihat cewek cantik di depannya. Di tempat lain terlihat Mirna mulai main-main lagi dengan cowok yang bernama Romi. Padahal Romi sebenarnya memanfaatkan Mirna hanya untuk menghancurkan dan mengeruk hartanya Bimo. Jangan kira gue deketin lo karena gue cinta, Mir. Ini semua karena gue dendam sama Bimo. Cerita kembali ke tempat Risna bekerja. Waktu itu Risna kerja lembur gantiin ayahnya dan kemudian dianterin pulang sama bosnya. Namun di tengah jalan Johan berusaha ingin menggadabahnya tapi gagal. Dan Risna pun berhasil kabur dari mobilnya Johan. Namun apa yang terjadi? Sewaktu lari dari kejaran Johan, Risna malah tertabrak mobilnya Bimo dan kembali dibawa lagi ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Risna bukannya disambut dengan baik oleh ibunya, tetapi malah digampar karena menganggap kalau Risna dan Bimo ada hubungan spesial. Pada esok harinya, Bimo kemudian anterin Risna untuk jenguk bapaknya yang lagi sakit. Risna kaget sekali karena bapaknya sudah dalam keadaan meninggal. Dan sepeninggal ayahnya, Risna kembali tinggal bersama Bimo dan Mirna. Jangan kurang ajar kamu. Kamu jangan coba-coba ngerayu aku ya. Pada suatu hari waktu itu Mirna lagi gak ada di rumah. Bimo pun melancarkan aksinya dan menjadi hari paling buruk bagi Risna. Bimo akhirnya berhasil menanam singkong bakar di kebun Risna yang penuh dengan rumput-rumput hitamnya. Hingga kebanjiran air berwarna putih. Matnyus bosku, matnyus. Jos. Andai kan Bapak benar-benar masih ada, Bapak pasti bisa melindungi aku.
Setelah kejadian tersebut, Risna coba beritahu ibunya kalau dia sudah diperkaos oleh Bimo. Namun lagi-lagi Mirna tidak percaya dengan semua itu. Ia lebih percaya sama Bimo daripada anaknya. Gak kuat dengan semua itu, Risna kemudian kabur dari rumah untuk cari kerja, biar bisa hidup mandiri. Di tengah perjalanan tak sengaja Risna ketemu dengan pacarnya yang bernama Restu. Risna kemudian curhat sama Restu tentang semua kehidupannya selama mereka berpisah. Namun masalah kebun kacangnya yang sudah jebol, dia tidak menceritakannya karena takut Restu meninggalkannya. Sementara perselingkuhan Mirna dan Romi akhirnya ketahuan dan Mirna pun diceraikannya. Emosi dengan semua itu, akhirnya Bimo melampiaskannya sama Risna dengan kembali menggadabahnya. Jurus bancet paeh, entep seno, kerenyem ilem, papang gogog dilakukan Bimo dengan berkali-kali hingga banjir bandang. Maknyos bosku, maknyos. Jos. Karena sudah tak kuat dengan semua itu, untuk kesekian kalinya Risna mencoba kabur kembali dan kemudian bertemu Restu. Restu dan Risna akhirnya menikah. Namun apa yang terjadi? Baru 2 hari menikah, Restu kaget sekali. Sewaktu diperiksa ke dokter, ternyata di rahim Risna sudah ada janin hasil hubungannya dengan Bimo. Sehingga membuat Restu marah besar dan menanyakan siapa ayah bayi tersebut. Risna kemudian menjelaskan kalau dia diperkaos oleh Bimo 2 kali. Kusabab keenakan, kalah tuluy we. Sama siapa kamu melakukan itu, Riz? Aku dipaksa. Siapa yang maksa kamu, Riz? Bimo. Awalnya Restu tidak terima dengan semua itu. Namun akhirnya Restu pun menerima Risna apa adanya karena dia sangat mencintainya. Dan di akhir cerita, Bimo akhirnya ditangkap polisi dan harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Tamat dengan ending yang sangat mencibuikan. Jos.